Tunggu dulu. Aku belum coba. Kukiranya kan katanya nggak punya kemampuan sama sekali. Bisa jalan di udara? Apa mungkin Gusti Xiao benar-benar seperti kata kedua kakak itu? Anak nakal yang nggak bisa diselamatkan. 明妃西洋，他这是去送死！Lausu telah melewati 108 petir naik tingkat, lebih dari 12 kali biasa. Bagaimana ini baiknya? Langit sengaja mempersulit. Apa salahku? Tidak baik lindungi Lausu. Ribu pedang kembali ke asal. Langit melakukan tipu muslihat. Kalian tetap di dunia langit. Tunggu, aku lahir kembali. Pastinya aku akan menuntut keadilan. Langit tidak adil. 3 anakku gugur melawan iblis demi negara. Qian Ye hilang inti dan meninggal. Keluargaku tidak punya penerus. 3 jenderal mengorbankan diri demi negara. Simpat malang jadi cacat. Dengar masih bisa disembuhkan waktu pulang. Tapi karena kehilangan inti, pada akhirnya tetap tidak bisa hidup. Ini dunia manusia. Aku bereinkarnasi di tubuh ini. Tuan muda, kamu pulang. Akhirnya kamu pulang. Ardika Empat, kami buka jalan. Kami bantu kamu menerobos. Jaga kelangsungan keluargaku. Tidak bisa, Kak. Pergi bersama. Keluargaku setia. Mati dengan terhormat. Kakak kedua, ketiga. Ikuti aku bentuk hormati. Hiduplah dengan baik. Sudahlah, aku sudah meminjam tubuhmu ini. Aku yang akan membalaskan jasa ini untukmu. Tuan, Putri sulung keluarga Wei Ayun dan Su sudah datang.
Tuan Putri Sulunghua, Yun Su sudah datang. Kali ini mereka datang bersama. Pasti untuk membatalkan pertunangan. Keluargaku sekarang sedang kesulitan. Jadi wajar saja. Tidak, bukan. Aku tidak datang batalkan pertunangan. Aku datang untuk menjalankan janji pernikahan. Anakku sudah meninggal. Siapa yang mereka nikahi? Tentu saja menikah dengan tuan muda keempat. Tuan muda, mereka akan menjadi istri. Langsung datang 3. Yuaner bisa selesai nih. 3 tunangan. Pembukaannya menarik. Tuanku sudah datang. Keluarga Yunti Angjit. Keluarga Wa Xiangrong. Keluarga Su Nayangrong. Halo, Pamangu. Anak-anak baik, kalian benar-benar mau menikah dengan anak keempat saya. Pamangu. 3 jenderal keluargaku berkorban demi melawan bangsa iblis. Kalau 3 keluarga batalkan pertunangan sekarang. Bukankah warga Dayang anggap kita ingkari janji? Benar, ini benar-benar memalukan keluarga. Meskipun Chen Ye tidak punya dantian, tidak bisa latih hatinya. Baik, aku pasti tidak akan mengecewakan kalian. Pamangu, tunggu dulu. Pamangu, dulu kami menikah dengan keluargaku karena anak cucuku terkenal pemberani dan tangguh. Tuan keempat tak punya dantian. Semua tahu dia sampah. Menikah dengan kami nggak pantas kan? 3 keponakan perempuan. Anak keempatku tidak disukai. Aku punya anak berlatih di Yuming-Yuan. Pamanku, tuan muda kelima adalah anak yatim yang Anda temukan di medan perang. Dia bukan keluargaku. Kenapa kami harus menikahinya? Jadi ada syaratnya. Sampah saja berani bicara besar. Bahkan satu jari kecil kekenaya saja lebih hebat darinya. "21 hari lagi akan ada turnamen bela diri. Kalau kamu bisa mengalahkan kami bertiga di turnamen itu, kami akan menikah denganmu. Kalau kalah, pertunangannya batal." Kalau Guqian kalah, dia tak bisa diselamatkan. Tak pantas buat kita. Jangan salahkan kita kalau jadi nggak peduli. Aku pasti akan bertarung. Dasar anak durhaka. Kamu mau bikin malu leluhur kita? Qian Yu memang lahir tanpa dantian, 18 tahun belum masuk tahap latihan energi. Kami kultivator, tingkat petarung, master, grandmaster, sage, makin tinggi level, makin kuat. Keponakanku, master. Dia bisa menang? Pamangu. Berarti Anda meremehkan Kak Yun. Dia sekarang sudah naik ke tingkat grandmaster. Apa? Aku saja baru di puncaknya master tingkat 9. Maaf ya. Pamangu. Cian-Cian mikirin kita bertiga. Kalau putus pertunangan tiba-tiba, nanti dayo. Reputasi turun. Harap tuanku mempertimbangkan demi kepentingan besar. Batalkan pertunangan. Keluarga terpandang paling peduli soal reputasi. 3 kakak saya mengorbankan diri untuk negara. Jenazah belum dingin. Kalian sudah memaksa. Inikah cara 3 keluarga mendidik? Anak ini punya keberanian, tapi omongan mereka masuk akal. Pada akhirnya keluargaku memang kekurangan orang. Masa depan suram. Kalau sudah bicara sampai sejauh ini, kami datang untuk putus pertunangan. Kamu yang tidak punya dantian, tidak pantas untuk kami. Mas kawin akan segera dikembalikan ke rumahmu. Berhenti!
Berarti mau batalkan pertunangan? Boleh, tapi itu tetap aku yang cerain kamu. Berani? Turnamen bela diri 21 hari lagi. Kalau aku benar-benar menang, kalian harus tepati janji. Bukan cuma menikah denganku, tapi juga harus patuh sama aku. Boleh. Kalau kalah. Pertunangan kedua keluarga batal. Nyawamu jadi taruhan. Oke? Tapi berdoa supaya nggak kalah telak. Kita bersumpah atas kehendak langit. "21 hari lagi. Turnamen bela diri." Kalau Gufianya menang, kami bertiga jadi istrinya dan patuh selamanya. Kalah! Hubungan dua keluarga berakhir. Kita harus mati ribuan kali tanpa pembebasan. Hulk? Halo, saya terima. Tuan besar! Tuan besar! Tuan muda kelima sudah kembali dari latihan di lembah hantu. Ayah angkat, aku berhasil membunuh monster di lembah hantu. Berhasil menembus guru peringkat 6. Turnamen bela diri ini, aku pasti akan jadi juara. Jadi Jenderal Penakluk Iblis. Balas dendam, kakak. Bagus! Ling Zhao, harapan keluargaku untuk bangkit ada padamu. Orang tak berguna itu ternyata belum mati. Buka pavilion harta karun. Biarkan Ling Xiao pilih ramuan untuk menyembuhkan luka dan berlatih. Baik, ayah angkat. Kalau saja kamu setengah sehebat Ling Xiao, aku, mati pun tak menyesal. Karena kamu sudah memutuskan ikut turnamen bela diri, pergilah belajar ke Guru Chao. Afu, ayo kita pergi. Cut! Daripada mati dipukuli di turnamen bela diri, mending langsung hantam kepala ke tembok saja. Kamu sudah menyebabkan 3 kakakmu mati. Seluruh kota Dayong benci sama kamu. Kalau bukan karena pedang Shihan di pinggangmu, kamu bukan siapa-siapa. Kamu cari mati ya. Ini apa? Gufianya, jangan terlalu sombong. Guru Chao kamu tetap keluargaku. Tapi dia cuma ajar kakak dan abangku yang jenius. Kamu cuma sampah. Pasti bakal dikeluarkan. Aku tidak mau mengajar. Orang tak berguna. Kudapati suara kunci sebagai pedang. Kalau kamu bisa menahan 3 seranganku, aku akan ajari kamu bela diri. Kalau tidak bisa, pergi. Lumayan punya kemampuan, sayang. Kamu tidak punya Neidan, seumur hidupmu gak bakal bisa masuk tahap pertama bela diri. Barang keempat itu kan sampah, bisa memetik daun dan bunga. Kondensasikan chi jadi pedang. Jangan-jangan kamu selama ini sembunyikan kekuatan? Sebenarnya kamu di tahap apa? Tingkatan tertinggi bela diri, cuma Wushang, kamu hampir mencapai itu. Masih ada 1 jurus lagi. Aku kalah. Mohon pada Anda untuk menerima saya sebagai murid. Ini adalah bunga Bhairava dari dunia bawah. Ada fenomena apa? Bunga Bhairava di sungai kematian memperbaiki gantian dan kekuatan. Bunga Bhairava akan berharga berapa hari lagi. Kalau kamu bisa mendapat pengakuan dari bunga Bhairava dan membuat nyata, aku bisa gunakan kekuatan bunga Bhairava untuk pilihan gantian. Menyembuhkan dantian. Taruhan 21 hari lagi, pas banget. Aku butuh bunga ini buat menang.
Bunga ini berasal dari energi alam yang terkumpul selama ribuan tahun. Latihan ribuan tahun. Ingin bangun ulang gantian, cuma bisa dapetin bunga bian di puncak lembah. Bahkan sekte-sekte dari luar 100 mil seperti Gunung Luoxia, klan Qingqiang juga datang. Satu bunga bian bisa menyamai latihan 500 tahun. Pernah ada keluarga jatuh yang bangkit karena satu bunga bian. Cuman beberapa hari langsung jadi keluarga elit. Benar-benar bisa dibilang sangat luar biasa. Pantas saja banyak yang bilang, bunga bian membuatmu menguasai dunia. 陆公子来了。 Nona Jun. Selamat level menjadi master. Tuan muda kelima terlalu sopan. Baru kembali dari latihan di Abyss, sudah jadi master. Nanti keluargaku bakal bergantung padamu buat jadi besar. Itu wajar. Empat tuan muda nggak datang. Kukiannya cari guru Chow belajar keterampilan. Tidak datang. Guru Chow nomor 1 di kota Deo. Mau jadi muridnya, harus lewat ujian perasaan. Dulu dia sekali serang bikin aku tiduran 3 bulan. Kukiannya itu nggak berguna. Jangan-jangan udah jadi daging cincang ya. Haha. Hiampiha. Hai Ampiha, kamu datang? Oh, jadi kamu sama sekali nggak ke tempat master kau? Kabur ya? Hayam Piha, benar dugaanku tentangmu. Tidak berguna, malah kabur saat ujian, bahkan tak berani ikut. Sungguh memalukan. Iya, sampah, selamanya sampah. Bagaimana kalau dia datang? Nianro, jangan belain dia. Kukiannya bagus kamu datang. Nanti saat aku membangkitkan bunga Bianhua, kamu akan tahu apa itu jenius sejati. Tuan muda, nanti kita maju duluan. Yuanar percaya kamu. Kamu pasti bisa membuat bunga Bianhua mekar. Yuanar kita benar. Aku penjaga bunga Bianhua. Kalian masing-masing punya satu kesempatan untuk membangkitkan bunga ini. Bunga Bianhua punya roh. Hanya tuannya yang diakuinya yang bisa membuatnya mekar. Kalau dipaksa, akan kena serangan balik, ringan luka berat, paling parah, bisa mati. Semua, dengar, silakan. 我来。 Dialah Liu Chengfeng dari Qing Yongping. Dia itu seorang Grandmaster tingkat 3. Cuma gaya. Biar aku saja. Itu hanya penghancur surga. Benda suci tingkat 1. Dua tokoh terkenal saja nggak bisa. Jangan ikut-ikutan. Benda suci memang sulit banget bikin mekar. Aku. Hahaha. Kukiannya, kamu gila ya? Selama ribuan tahun, belum ada yang buka Bianhua. Bahkan pendekar tertinggi pun gagal. Kamu yang dianggap sampah berani ngomong besar. Mending suruh tuan muda kelima, dia kan minimal seorang master. Barang berharganya juga ada. Bianhua ini memang barang bagus. Dengar kata Dewa Bunga, dia pilih orangnya. Kamu malah menyebabkan 3 kakakmu mati. Mana mungkin dia pilih kamu? Kalian jangan gitu sama tuan muda keempat. Siapa tahu dia sebenarnya bisa. Nianro, kamu terlalu polos. Bianhua hanya bisa mekar dengan aura spiritual. Orang terakhir yang dipilih Bianhua, sekarang sudah jadi Grandmaster Puncak. Kayak Bu Qianye begitu. Nggak mungkin lah. Nianro, kamu kan berhati murni. Mending kamu aja yang coba. Coba aja kamu coba. Siapa tahu malah kamu yang terpilih. Bianhua, mekarlah. Aku datang. 分你过的时候，离远的那如沐之色，很抵抗残，
atau kamu pasti terluka. Iyang, jangan ganggu Xiangrong di sini. Kalau kamu iri, Cepat pulang, jangan nanti emosi. Pergi! Saat bunga bianhua mekar, dunia bergetar. Waktu itu tubuh mungilmu bisa hancur karena getarannya. Ayam pihak. dia ternyata benar. Sistem pertahanan otomatis bunga Bian sudah aktif. Sekarang buka lagi makin susah banget. Tidak, kita nggak boleh menyerah. Nunggu berbunga lagi. Itu 500 tahun dari sekarang. Kita sudah datang jauh-jauh. Masa pulang tanpa hasil? Kawan-kawan, baru tadi satu gelombang saja sudah bikin habis setengah kekuatan kita. Masih ada yang bisa bertarung? Satu orang nggak cukup. Semua bareng? Benar, kita bisa bagi satu bunga Bian. Satu kelopak sudah cukup buat kita berkembang cepat. Terserah. Kalau kalian mau coba, silakan. Tapi, bunga Bian beracun, kalian harus siap tanggung risikonya. Coba! Aku nggak percaya. Orang sebanyak ini masih nggak bisa dorong satu bunga. Tuan muda, kita nggak ikut. Cara ini sangat baik. Mereka berasal dari berbagai aliran. Teknik banyak, saling berkenaan. Memaksakan gabungan bisa menyebabkan kerusakan tak baik. Aku nggak mau tiba-tiba berakhir tanpa jejak. Tuan muda tak berguna ini ya. Nanti kalau kita berhasil, kamu jangan sirik ya. Kalau nggak punya kemampuan, jangan bilang orang lain nggak bisa. Benar-benar sangat konyol. Tapi, waktu bunga di seberang tadi meledak, dia nggak kena. Dia itu orang yang nggak punya dantian. Mana mungkin bisa tahan kekuatan bunga Bianhua? Kayaknya karena kita rame-rame berdiri di depan, jadi bisa bantu dia menahan serangan bunga Bianhua. Beruntung saja. Qianye, nanti pas kita bertindak, kamu harus menjauh ya. Siap. Tuan muda, kamu hebat banget. Beneran kayak yang kamu bilang. Banyak orang tetap nggak bisa bikin bunga Bianhua mekar. Pemicu bunga Bianhua waktu Yuanshan. Maksain keluarin pasti bakal kena balikannya. Tunggu dulu. Aku belum coba. Qianye kan katanya nggak punya kemampuan sama sekali. Bisa jalan di udara? Apa mungkin Si Xiao benar-benar seperti kata kedua kakak itu? Anak nakal yang nggak bisa diselamatkan. 林北行，他这是去送死。Ini nggak mungkin. Dia benar-benar membuat bunga api mekar. Itu sampah. Kenapa bisa? Bunga api yang sudah ribuan tahun tidak mekar, malah dipicu oleh suara seruling. Bagus. Tuan muda, hebat banget. Aku tahu pasti Tuan Muda bisa. Bunga api memilih tuannya mulai sekarang. Bunga itu jadi miliknya. Bunga api membentuk kulam dan dianmu dan bakatnya luar biasa. Gagal naik tingkat di kehidupan dulu. Sekarang aku pasti jadi dewa. Aku nggak terima. Aku nggak terima. Guru besar. Sudah berusaha keras. Tetap nggak bisa. Sampai ini. Kenapa?
pasti pakai sihir. Kalau tidak, orang cacat tanpa tantian. Mana bisa buang-buang surga? Dewa bunga, pilihan Anda. Ini selalu santai. Apakah ada yang aneh dengan ini? Siapa yang pilih bunga sisi lain adalah kemampuan mereka sendiri. Basis budidaya Anda juga layak mempertanyakan pilihan bunga sampingan lainnya. Sial, ini semua salah Gukianye. Tidak dapat bunga. Sisi lain, dia kehilangan muka di depan banyak keluarga bangsawan. Yuaner, ayo pergi. Kakek, kelas 6 hanya kekuatan ini. Gukianye, aku belum selesai denganmu. Berhasil! Bunga Tian sudah aku dapatkan. Aku menepati janji. Tenangkan pikiran, jaga ketenangan jiwa. Bunga Tian sangat berbahaya. Satu langkah salah, jiwamu bisa hancur. Jangan bergerak. Energi spiritual sedang mengalir. Ini bukan proses pembentukan pil biasa. Sembilan naga membawa mutiara. Pemandangan langka 100 tahun sekali. Mohon dewa lindungi. Mohon dewa lindungi. Siapa ini? Bisa menimbulkan fenomena ini? 9 naga bawa mutiara. Mata langit muncul dewa sungguhan telah datang. Calon suamiku punya kemampuan seperti ini. Sampai sujud di jalan pun aku rela. Sayang nasib kita buruk. Menikahi Gukianye si pecundang. Turnamen bela diri sebentar lagi. Kita harus benar-benar siap. Tanzeng, semuanya sudah kembali. Kagum levelmu. Nggak bisa samai. Turnamen bela diri beberapa hari lagi pasti bakal ramai banget. Kita harus bertarung. Kamu masih butuh satu senjata yang cocok. Pedang Hanjiao. Kuserahkan padamu. Tidak perlu. Pedangku sendiri sudah lama menunggu aku. Dulu saat gagal naik ke alam atas, mungkin karena jurus Chaos Open Heaven yang kupelajari menyentuh larangan jalan langit. Jadi petir dari langit menyerang dan hampir membuatku lenyap. Untungnya, Semua pedang kembali ke set. Long Yuan sudah berusaha sekuat tenaga melindungi jiwa asliku. Sampai aku punya kesempatan hidup lagi. Muridku, Ling Xie. Selamat ulang tahun ke-500 guru. Tolong! Ada masalah besar! Marga runtuh setengah, banyak saudara tewas atau terluka. Apa? Pasti ulah orang kota Dayong. Saya bunuh 3 jenderal berani Dayong. Berani lawan sekte kita. Mau cari mati? Ya!
Di turnamen bela diri 3 hari lagi, aku akan ambil darah mereka untuk membalas demi markas kita. Guru, saya bantu Anda. Formasi 4 iblis penghancur langit, aktif! Tuan, Anda di sini? Aku tidak bisa merasakan kekuatan spiritualmu sama sekali. Sepertinya Anda masih belum membuat kemajuan apapun bulan ini. Saya mengambil harta karun seperti bunga sisi lainnya, tapi tetap terlihat seperti ini. Hari ini, kami pasti akan membuat Anda lengah dan membiarkan Anda dengan patuh menarik diri dari pernikahan. Yesus, Tuan Muda keempat hanya tidak ingin menunjukkan kekuatannya. Nianru, mengapa Anda selalu berbicara untuknya? Menang atau kalah, jangan berhati lembut saat kamu bersaing dengannya nanti. Pastikan untuk menggunakan yang terbaik. Jangan memanfaatkannya. Tianyu, kekuatanmu jauh beda. Kalah, akui, jangan bertahan. Saudara keempat, setidaknya mari kita menjadi saudara. Beri saya bunga sisi lain. Jika kita bertemu tak sengaja, saya masih memiliki rasa hormat untuk Anda demi harta. Ling Xiao, jangan kasar pada Qian Ye. Qian Ye tak punya inti. Kekuatannya jauh di bawah. Kamu juga keluargaku. Enggak perlu serang. Aku juga cuma mikirin dia. Kamu benar-benar enggak tahu malu. Yu Qianye! Jangan sampai baik kamu kurang ajar. Kalau sudah di arena, aku pasti hancurin kamu. Kita juga masuk yuk. Siap. Siap. Ada Shifu di sini. Kyun, aku pastikan kamu mati tanpa kuburan. Turnamen bela diri hari ini, tentukan yang terkuat dan Jenderal Agung Penakluk Iblis. Pemenang utama akan mewakili istana menumpas kaum iblis. 3 kamu dibunuh oleh kaum iblis. Jadi, posisi Jenderal Agung, Penakluk Iblis ini pasti akan kudapatkan demi membalaskan dendammu. Formasi 4 kejahatan memusnahkan lain. Timur tahu dari unsur kejahat. Qingqi dari unsur program jahat. Kundun dari unsur api jahat. Utara, Taopi dari unsur air jahat. Arena ritual, energi kultivator kota sebagai pemicu. Saat formasi terbentuk, tak ada yang akan selamat dalam radius 100. Bagus. Kalau kalian mau bawa kota dayung mati bersama, aku gunakan turnamen ini. Hancurkan dulu 4 titik formasi kalian. Lalu ku beri hadiah besar untuk kalian. Turnamen ini pakai sistem tantangan bebas. 1 lawan 1. Sampai tak ada yang berani menantang. Dialah pemenangnya. Turnamen kali ini dimulai. Siapa yang mau bertaruh? Tanpa berani karena benar-benar nggak tahu diri. Lihat aja, belum 3 jurus pasti tumbang. Tepat waktu nih. Zhu Qianye, aku master tingkat 7. Menyerah dan batalkan pertunangan sekarang. Aku biarkan kamu hidup. Jangan banyak omong. Kamu hancurkan tempatku. Yang membunuh saudaraku itu dia.
Mau mati. Dasar sampah. Kamu cuma ngumpet. Sekarang belum waktunya. Kok bisa begitu? 相容bahkan gak bisa mengenai gusi Shao. Pura-pura saja. Cuma penakut yang bisanya ngumpet. Bukan. Dia bukan lagi menghindar. Permainkan. Setiap serangan Xianglong bisa dia lihat dengan jelas. Cuma sebulan, kemajuannya luar biasa. Zhu Qiuyi, kamu yang maksa aku. Ini Fire Phoenix. Tapi 1 bulan lalu, Fire Phoenixku masih bayangan. Tak sia-sia aku berlatih keras sebulan. Gukianya masih belum mau menyerah. Cuma ayam liar untuk bulu. Layak kamu sombong gitu. Kamu cari mati. Kok dia punya ini dalam? Ya. Apa urusannya sama kamu? Kalau kamu bunuh burung apiku, aku gak bakal selesai sama kamu. Tadi, pedangnya itu bukannya mau tebas burung apiku. Putri sulung keluarga Wak kalah segitu aja. Bukannya dia nggak punya indiro. Kok bisa hancurin wujud burung api? Dia beneran punya inti roh. Ternyata aku nggak bisa rasain kekuatannya. Bukan karena dia lemah, aku nggak lihat kemampuannya. Tapi, kenapa dia malah arahkan burung api ke selatan? Langkah yang luar biasa. Pertarungan pertama, Qiannya menang. Wah, tuan muda keren banget. Kapan Qiannya punya indiro? Kekuatan ini jauh lebih kuat ratusan kali dibanding puncak kemampuanku. Gak mungkin. Dia jelas tidak punya gantian. Meskipun punya, pasti itu sihir. Aku lengah. Kalau nggak kalah sama dia. Dia entah dari mana dapatkan Neidan. Nianro, nanti kamu harus hati-hati banget. Iya, Nero, kamu harus menang. Kalau nggak, kita bertiga benar-benar harus menikah sama Gukianya si gagal itu. Selanjutnya, ada lagi yang mau bertaruh? Aku... Saya mendapatkannya. Tapi saya tidak pernah berpikir untuk menang. Dan sekarang keluarga Su dikalahkan. Aku harus mengandalkan kutuan muda keempat sekarang lebih kuat. Menikah dengannya tidak buruk. Nona Su, meskipun pindah. Tidak, belas kasihan. Baik. Tapi jika aku kalah terlalu cepat, saudara perempuan marah, lalu berpura-pura menghadapinya. Dalam seni bela diri, ingatlah untuk tidak terganggu. Jika tidak, maka akan sangat berbahaya. Saya benar-benar membacanya dengan benar. Kekuatan tuan muda keempat, ku benar-benar kuat. Nianro, apa yang kamu lakukan? Turnamen. Bukan untukmu untuk naik dan menggodanya. Itu sangat bagus. Bunuh dengan pisau. Kekuatan Ningro, kenapa tiba-tiba jadi sekuat ini? Tidak, ada yang tidak beres dengan
ia sedang dikendalikan oleh suku iblis. Kalau begitu, aku akan memanfaatkan ini. Kalian, elemen kayu, hadapi kamu, maju. Ini bukan kebetulan. Dia ternyata sedang menghancurkan formasi milikku. Aku sudah menemukanmu. Bersembunyi di balik bayangan. Apa itu hebat? Bertarung. Bertarung terang-terangan. Sombong. Hayang pihak. Mari saya tunjukkan hari ini. Apa kekuatan sebenarnya? Dengan darahku, lindungi Tuhan. Saya pikir seberapa kuat Anda. Itu saja. Hahaha, nah. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Kebencian hari ini, aku akan membalasnya 100 kali lipat. Apa yang baru saja terjadi? Tampaknya memiliki pikiran yang kuat. Itu membuat kami semua pingsan. Nianro, bagaimana kabarnya? Tidak serius. Pingsan. Istirahat saja dengan baik. Cukyongye, Bayangan hitam, Tuan. Itu setan. jangan panik. Itu hanya visi surga bergerak. Dan ini dia. Saudari Kiane, tergantung padamu. Kamu harus menang ya. Tenang saja. Aku tidak kalah. Bahkan aku gak kuat menahan 3 panah. Kayak Geji. Dia memang punya kemampuan. Virgin. Kamu ternyata memanfaatkan tenagaku. Aku ini sudah di level Dazongshi. Gimana kamu bisa menahannya? Itu tadi si kalajengking iblis. Dia belum mati. Kami kalajengking iblis paling ahli kabur dengan memutus ekor. Hari ini aku akan bikin kamu merasakan penderitaan tanpa akhir. Berani banget, iblis. Masih berani datang? Perempuan. Mana bisa menghentikanku? Di ujung utara, kaum iblis sudah pasang formasi 4 binatang buas. 3 titik sudah berhasil aku hancurkan. Tinggal posisi Bei Daodi. Kamu mainkan melodi air. Pas banget buat posisi Daodi. Kenapa serang sana? Kiane! Lihat sendiri, bagaimana keluargamu mati di depanmu. Rasakan keputusasaan menyakitkan. Darah sebagai pemicu. 4 iblis penghancur langit. Mulai. 4 iblis penghancur langit. Mulai. Hahaha, lebay banget. Hebat. Suku iblis lucu. Bahkan kentut aja nggak keluar.
Kok bisa gini? Kenapa formasi buatan guru? Gak ada reaksinya. Bukannya aku harus merasakan keputusasaan terburuk? Rasanya pengen ketawa. Gak mungkin! Formasi yang kubuat gak mungkin salah! Formasinya benar. Tapi jangan-jangan ada orang bodoh. Salah pasang tempatnya? Gawat! Formasinya jatuh, kepala kita! Depan kamu! Wilayah sihirku hancur. Semuanya musnah. Katakan kamu bodoh sudah terlalu baik. Formasi 4 iblis andalanmu sudah aku pindahkan. Kamu pun tak sadar. Pinjam kekuatanku. Hancurkan formasi. Formasi serumit ini, kok dia bisa paham? Justru itu bukti hebatnya Tuan Muda keempat Gu. Bukan cuma andalkan pedang, kemampuannya sendiri. Siapa bilang? Pasti cuma kebetulan saja. Jadi selama ini kamu pura-pura lugu ya? Fondasi ratusan tahun klan iblis. Hancur di tanganmu! Aku hancurkan jiwamu! Ini adalah Wan Hai Shikian. Ilmu sihir kuno, sekali gunakan bisa telan ribuan jiwa. Bahkan, Wushang pun tak mampu menahan. Gu Xisao, cepat pindah! Cuma bawa ilmu sihir kuno yang berani datang melawanku. Kamu tahu siapa? Ilmu sihir kuno langsung roboh di hadapannya. Ini jelas kekuatan jauh di atas Wushang. Selama ini memang aku yang salah. Zhiqiang de sangat kuat. Jangan bunuh aku! Aku akan bilang! Kematian 3 kakakmu ada rahasia! Apa yang kamu bilang? Manusia, ada pengkhianat. Mereka bersekongkol dengan iblis. Memberitahu rute 3 kakakmu. Mereka juga blokir jalan mundur. Makanya kami bisa serang. Cepat bilang! Siapa pengkhianatnya? Aku nggak tahu siapa. Cuma tahu di surat rahasia mereka ada gambar bunga pion emas. Tolong, ampuni aku! Charlie, pengkhianat. Cuma aku yang tahu cara kontak dengan kaum iblis. Dan mereka Berikan pada Mati! Kau yang ide bagus. meminjam kungfu cincin untuk menghancurkan seluruh ras iblis. Masa depan Jenderal Guo tidak terbatas. Saya mengakui kekalahan. Cincinnya sudah berakhir! Cukup! Jenderal penjinak iblis! Taklukkan ras iblis atas nama istana! Hadapi Raja 3 hari kemudian! Kenapa selalu kamu yang cantik? Aku tidak terluka oleh formasi penghancur surgawi 4 Fierce hari ini. Posisi Jenderal penindas iblis ini pastilah aku. Kianye, kamu telah membawa kehormatan bagi keluargaku. Saudaramu di surga akan bangga padamu. Masuk istana 3 hari lagi. Jangan salah tata cara. Bunga pion emas adalah logo istana. Ini terkait istana. Aku harus cari tahu kebenarannya. Jangan khawatir, saya memiliki ukuran saya sendiri. Tuan Chao, Anda di sini. Kudengar kamu mau pergi berperang. Sepatu bot ini terbuat dari benang sutra 1000 tahun dan benang besi. Tak tembus pedang atau peluru. Tak tenggelam di air.
kamu terluka. Ya, santai saja. Cuma luka kecil. Nggak masalah. Kalian lagi ngapain? Guru Cho juga datang lamar ya? Guru Cho yang dingin sombong juga naksir Kuki ya? Kamu ngapain di sini? Aku? Bagaimanapun juga, aku dulu dikejar banyak cowok dari keluarga terpandang. Masa aku harus duluan ngelamar? Apalagi Guru Cho masih di sini. Apa aku nggak malu? Choni, kemarilah. Bicara sama kamu. Jangan pergi, jangan pergi. Aku mau ngomong sama kamu. Kalau mau ngomong, langsung aja. Tuan muda, Nona Su datang. Datang lagi satu. Kakak Siang Rong, kok kamu ada di sini? Aku datang buat rayain kukiannya jadi jenderal besar. Kamu ngapain di sini? Bukankah ini pusaka keluarga Su? Aku juga datang buat rayain Gu Shao jadi jenderal besar. Ini hadiah selamat ya. Dia pasti datang buat ngelamar. Tuan muda Gu, kayaknya kamu banyak yang suka ya. Kalian lagi ngapain di sini? Apa yang kalian semua lakukan di sini? Mereka semua di sini untuk merayakan kenaikan jabatan Tuan Muda kepada Jenderal Iblis Penindas. Bukankah dia hanya Jenderal Penindas Iblis? Kenapa hadiahnya berharga? Saya tidak tahu. Saya pikir itu adalah mahar. Karena hadiah sudah diberikan, kenapa kamu belum pergi? Iya, hadiah sudah diantar. Kamu belum berangkat. Biarkan aku meluruskan ini. Aku di sini hari ini untuk bertunangan. Saya juga di sini untuk bertunangan. Kalian berdua datang ke pintu untuk melamar. Apakah keluarga bangsawan masih inginkan wajah? Apa salahnya melamar? Selain itu, kamu kan kalah terakhir kali. Ya, menurut taruhan, saya menang di turnamen bela diri. Kalian bertiga harus jadi istri saya. Aku akan melakukannya. Aku juga. Nona, Jun, kau tak mau mengingkari janjimu, bukan? Ya, Jihir. Kita telah bersumpah dengan Tahu Surga. Jika kita melanggar janji kita, tidak mati. Bagus. Yun Qiangye, akui kalah. Menikah saja. 1000 malam itu, kira-kira kapan kamu akan ke rumah kami untuk melamar pernikahan? Keluarga Su kami juga siap. Meminta ciuman, kau terlalu banyak berpikir. Menurut taruhan, kamu mau menikahiku, tapi aku tidak. Berani, kami rela menikah. Kamu berani menolak? Kenapa nggak tolak? Masih ingat kalian bertiga bilang apa tentang aku? Bodoh, memalukan, gak pantas sama kalian. Betul. Cie, salah paham. Pak Qianye, kami salah. Nggak ngomong begitu. Salah. Dia hari ini sengaja maluin kita. Aku nggak punya waktu ngehina kalian. Pokoknya taruhan batal. Sekarang aku ada urusan yang lebih penting. Apa yang lebih penting dari nikah? Besok ke istana, ketemu Baginda. Yuaner, ayo kita pergi. Kalian juga bubar. Tunggu dong, Tuan Muda. Dasar bocah kurang ajar. Tuan Muda, harus hati-hati pas ke istana kali ini. Aku tahu. Mereka datang buat apa? Kalian di sini ngapain? Masuk istana bareng kamu. Keluarga WA punya koneksi di istana. Aku bisa bantu. Keluarga Su memang sudah menurun. Tapi masih punya pengaruh. Aku juga bisa bantu kamu. Ada aku juga. Aku bisa bantu kamu. Qianye, masuk istana kali ini gak gampang. Makin banyak yang bantu, makin bagus. Dan mereka sudah niat. Kasih aja kesempatan. Baiklah, tapi setelah masuk istana, semuanya harus nurut sama aku. Tenang aja. Kami pasti nurut sama kamu. Kakak keempat, tunggu sebentar. Kakak keempat, sebelumnya aku salah. Maaf ya, jimat ini dari aku. Aku sebenarnya
Maksud dia, 凌霄 juga sebenarnya niat baik. Tianye, terima aja. Sukianti, Cimatinya ada mantra pemangku iblisku. Siap-siap aja dikeroyok sama iblis. Kamu gak punya tempat kubur. Bukannya, menghadap yang mulia. Menghadap yang mulia. Silakan, tidak perlu berlutut. Keluargaku memang penuh pahlawan. Semuanya luar biasa. Aku puas. Sayang, iblis makin brutal. 3 kakakmu tewas. Aku sedih setiap teringat. Kali ini kamu harus kembali dengan selamat. Terima kasih atas perhatian yang mulia. Melawan kaum iblis, berbakti pada negara, itu sudah menjadi tugas keluargaku. Aku memberikanmu armor penakluk iblis, pimpin 100.000 pasukan dan lawan musuh. Demi aku, jangan kecewakan nama baik keluargaku. Saya akan berjuang sekuat tenaga, demi anugerah yang mulia. Ayahanda. Kudengar jenderalku mengalahkan semua pesaing di turnamen bela diri. Kebetulan aku kurang berlatih belakangan. Bingung. Tak ada bimbing. Jenderalku boleh bantu. Mari kita adu keterampilan. Anakku, jangan bertindak sembarangan. Jenderalku akan segera memimpin pasukan berangkat. Mana sempat berduel. Ayahanda, saya hanya ingin menguji kemampuan jenderal penakluk iblis. Soalnya saya dengar jenderalku ini lahir tanpa inti dan dianggap tak berguna. Bagaimana bisa dalam sebulan jadi tak terkalahkan? Memang aneh sih. Pangeran keempat sepertinya sudah mempersiapkan diri. Kalau dia mau tanding, aku bisa melayani permintaannya. Yang mulia, jika pangeran keempat setuju, saya bisa adu kemampuan dengannya. Baik, panggil. Siapkan arena. Pangeran keempat mau duel sama orang. Siapa bisa kalahkan pangeran keempat? Kabarnya lawannya itu jenderal penakluk iblis yang baru diangkat. Jenderal, kenapa? 4 pangeran tetap bisa bikin dia kalah. 4 pangeran pasti menang. Silakan dulu, 4 pangeran. Jenderalku, silakan tunjukkan kemampuanmu. Maka, silakan. Jenderalku tunjukkan kehebat. Teknik mereka sama persis. Ilmu bela diri pangeran keempat itu rahasia kerajaan, tapi Bu Kiani hanya mengamati aksinya. Langsung bisa meniru gerakannya. Betapa tajam instingnya. Meniru? Ini sih, udah melampaui. Jurusan kiannya jauh lebih hebat dari pangeran keempat. Pangeran keempat bakal kalah. Mana mungkin? Pangeran keempat hebat. Pasti bakal menang. Meniruku, mau mati, ya? Mawar emas. Berani. Pangeran keempat, seorang pria dewasa, tapi celananya ada bordir bunga pioni. Warnanya juga terlalu feminim deh. Ku Kiani akan kubunuh kau. Tiga naga piring-iring,
3 tingkat, di mana ada kanan, tamat setengah detik, jelas banyak celah. Kalau aku kalahkan dia sekarang, dia pasti mundur dengan dendam. Biarkan dia lengah maju, dan baru aku tahu dia berada. Pangeran keempat punya ilmu tinggi. Hamba menyerah. Jenderal penakluk iblis. Sedikit baik. Ayah, aku ingin ikut jenderalku perang. Basmi iblis bersama. Boleh, kalian pegang kekuasaan, diskusikan bersama. Jangan berebut jasa sampai merugikan. Siap, Tuan. Nanti di medan perang, jangan sampai kau malah jadi beban pangeran ini. Kamu nggak apa-apa? Ada yang terluka nggak? Tadi kamu sebenarnya bisa menghindar. Kenapa nggak menghindar? Kenapa kamu memanggil kami semua larut malam? Ada apa sebenarnya? Kematian 3 kakakku. Kematian 3 kakakku bukan kecelakaan. Apa? Sebelum mati, Yingxie sendiri mengaku ada pengkhianat manusia yang bersekongkol dengan kaum iblis dan membocorkan jalur pergerakan kakakku. Bahkan menutup jalan mundur kami. Dan tanda pengkhianat itu adalah bunga pioni emas. Pangeran keempat punya motif pion emas di bajunya. Diakah pelakunya? Benar, kerajaan bersekongkol dengan iblis. Bagaimana dengan para jenderal yang berkorban di medan perang? Jadi kamu sengaja kalah hari ini, agar dia ikut kamu ke medan perang? Lalu apa rencanamu selanjutnya? Kita pancing dia keluar, tunggu dia di medan perang, sampai dia lengah. Lalu kita tangkap dia sekaligus. Pangeran keempat, anak buah sudah di Fumo Siang, perangkap di mana-mana. Begitu Kukiani datang, pastikan dia tak punya jalan hidup. Setelah berhasil, aku akan mewarisi posisi kepala keluargaku. Selalu setia yang mulia. Bagus. Guling Xiao memang anjing yang tahu diri. Zhu Qiunie, kamu berani mempermalukan aku di depan umum. Aku akan pastikan kamu mati mengenaskan. Sudah berjalan lama, tapi nggak kelihatan satupun bangsa iblis. Bahkan suara burung pun tidak ada. Ada yang nggak beres. Mungkin karena kakak Kiannya sebelumnya udah bunuh banyak bangsa iblis, mereka jadi takut. Semuanya kabur. Kiannya, minum dulu. Panas banget hari ini. Kakak Kiannya, aku bangun sebelum matahari terbit buat ini. Coba deh, rasakan. Adiknya Ro memang rajin banget. Lagi perang masih sempat bikin kue. Kakak Xianzhong juga perhatian. Sampai kantong air pun disiapin. Dia nggak haus atau lapar. Kalian istirahat aja. Jenderalku, ada sebuah ngarai di depan. Lewat situ hemat 2 hari. Ganti rute ya. Ngarai sulit, nggak cocok pasukan besar lewat. Jenderalku, lihat. Panasnya hari ini nggak masuk akal. Prajurit hampir pingsan kepanasan. Tebing di ngarai jadi tempat berteduh. Kita bisa ke sana buat isi tenaga. Ekor rubah. Akhirnya kelihatan juga. Ubah jalur ke ngarai. Adem. Justru aku mau lihat, kamu mau main trik apa? Jiu Qiunie. Di Ngarai ada 100.000 pasukan iblis yang sudah siap. Kamu pasti nggak bisa kabur. Pangeran keempat, mau kemana? Zhu Qiunie, aku ini pangeran. Kamu berani suruh prajurit mengarahkan tombak ke aku? Jangan pura-pura. Di Ngarai depan banyak iblis siap menyerang. Kamu memfitnah. Pangeran keempat, kamu kira aku ada 3 tahun? Sejak musuh ganti jalur, sudah tahu. Ya. Hati-hati! Permata pelacak teleportasi kerajaan. Bisa kabur jauh. Jangan biarkan dia lari.
Terlambat! Ali. Kumahal. Dia lolos. Tidak. Masalah. Sekitar sini hanya padang pasir. Dia mau kabur, cuma bisa ke arah itu. Tapi di Ngarai ada 100.000 iblis bersembunyi. Masuk sana cari mati kan? Kalau hari ini kita basmi, dia kembali ke istana, memutarbalikkan fakta. Pasukan kerajaan akan mengepung kita. Kita pemberontak. Hari ini, bukan dia yang mati. Maka kita yang binasa. Prajurit, dengar perintah. Tim berjaga di pintu keluar Ngarai. Jangan biarkan lalat pun lolos. Yang lain ikut saya menyerbu. Habis iblis sampai habis. Bunuh. Untuk Marisa, hadapi musuh. Kianyo, kamu kejar pangeran keempat. Biarkan kami urus di sini. Aku juga akan tinggal. Baik, hati-hati. Aku bantu kamu. Kematian 3 saudara saya. Ada hubungannya denganmu? Mengapa Anda ingin berkolusi dengan iblis dan menyakiti rekan senegara Anda? Aku tahu apa? Sejujurnya, kematian ketiga saudaramu direncanakan oleh kami. Dari hari mereka berangkat, kami tidak berniat membawa mereka kembali hidup-hidup. Mereka bertiga adalah tentara setia yang berjuang untuk negara. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Tak tahu malu. Keluarga kerajaan. Dia berkolusi dengan iblis menyakiti Zhonglia. Hanya lebih buruk dari binatang buas. 3 jenderal. Tumpahkan darahmu. Apakah itu pisau daging Anda sebagai gantinya? Lalu, apa? Siapa biarkan Mupu Jagung jadi tuannya? Keluargamu punya 100.000 tentara. Wenwu dinasti Manchu tunduk komandomu. Apakah dunia ini milik kerajaan atau keluargaku? Keluargaku Anda tidak pernah berpikir merebut takhta? Kami menjaga keluarga. Generasi setia. Tak kuat. Niat lain? Lalu mengapa rakyat jelata hanya tahu tentara keluargaku dan bukan keluarga kerajaan? Saat kamu tiga punya prestise lebih tinggi di tentara daripada ayahmu. Mereka tak mati. Bagaimana ayah kaisar tidur nyenyak? Jadi kau berkolusi dengan iblis untuk membunuh mereka? Lalu apa? Bahkan kamu akan mati di sini hari ini. Biarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari pangeran ini. Formasi Naga Banjir S. Kamu selama ini selalu menyembunyikan kekuatanmu. Dulu kalah sama kamu. Itu sengaja aku ngalah. Hari. Aku mau kamu mati bersama 3 kakakku. Jangan bunuh aku. Aku masih hidup.
Kamu siapa? Kenapa teknik pedang ini terasa familiar? Kamu! Kuling Xiao, kok kamu bisa kerja sama kelompok iblis? Bagaimana kamu balas budi tuanku yang membesarkanmu? Iya, kita satu keluarga. Bicara baik-baik aja. Bukan keluarga kalian! Mana aku kalah dari kamu? Berapa kali berjasa aku latihan keras, tapi di hatinya cuma kamu yang gak berguna. Kenapa? Kenapa kamu bisa dapat semuanya tanpa usaha? Zhu Shao, kamu benar-benar salah paham. Tuanku sayang kamu. Jiao! Hu Jianye! Hari ini cuma ada satu yang hidup. Bersiaplah mati! Ya! Formasi penjara jiwa, aktif! Ini adalah formasi penjara jiwa. Gu Qianyu, kamu selesai. Ini adalah formasi sihir kuno. Di dalamnya semua serangan akan terpental balik tanpa berubah. Boneka ini meniru jurusmu. Sempurna. Kuatmu. Mereka juga semakin kuat. Serangannya benar-benar bisa termental. Mereka bisa menyerang kita, tapi kita nggak bisa balas. Gimana lawannya? Satu cara, hanya menghindar. Jangan menyerang. Kianya, biar kami bantu. Jangan nekat. Dengarkan aku. Xiaorou, pakai jurus ketujuh tongkat api Phoenix. Perian Phoenix di lengket. Serang bendera sudut barat daya. 3 kali berturut-turut kau semua. Gunakan jurus kelima kecapi Bangau N. Pukulan es dingin sesudahnya. Mengerti. Percuma saja. Formasi ini master tingkat 9 pun nggak bisa tembus. Kalian? Aku nggak pernah kepikiran. Boboh luar. Kalian berdua. Serang sisi timur sekuat tenaga. Aduh, Yunqiao. Cepat tahan formasinya. Tidak, aku tak akan memaafkanmu. Gu Qianyu. Hati-hati. Ah! Tolong aku. Cepat, tolong aku. Gu Qianyu, aku salah. Kesel. Gawat, pangeran keempat mati di tangan kita. Gimana jelasin ke Kaisar? Sulit kita. Dia kerjasama dengan iblis. Nggak tahu juga. Apa Kaisar terlibat atau enggak? Aku pakai sihir buat sembunyikan auranya. Jadi Kaisar seharusnya nggak bisa kesini. Ayo. Mundur. 1000 pedang. Bersatu. Bagus. Hidup Jenderalku. Tentara patuhi perintah. Patuhi perintah. Kekuatan utama ras iblis telah dihancurkan, tetapi sisa-sisanya belum jelas. Besok, ikuti aku hapus sisa pasukan iblis. Ketika damai, kembali ke dinasti,
berikan penghargaan, bagikan kemuliaan. Hidup Jenderal Gu! Bersedia bertarung mati dengan Jenderal! Cie benar-benar semakin memerintah. Dia selalu begitu. Berkemah di tempat 3 hari libur. Iya! Lenganku! Kamu siapa? Anda memiliki aura yang sangat kuat. Sayangnya, bukan bonekamu. Kamu punya garis keturunan Raja Iblis di tubuhmu. Hahaha. Hanya 1/10. Prima, jadi murid. Tidak butuh. Hei bocah, aku ini Gumiyuan, dewa iblis kuno. Kaisar sekarang bisa kuasai dunia. Semua berkat aku. Kenapa kamu sembunyi di sini? Langit menolak aku. Sudah naik ke surga 10 kali. Selalu gagal. Tadi aku merasakan kekuatan spiritual yang kuat. Aku mau cari orang yang membuatmu kehilangan tangan. Kenapa harus aku bantu kamu? Kuat banget. Aku pantas jadi gurumu. Guru, murid sujud. Haha. Kasiannya, ada apa? Kalian dengar suara apa tadi? Kayaknya enggak. Kita rame banget di sini. Kalau ada iblis juga pasti udah kabur. Qianye, pangeran keempat meninggal. Nanti pulang ke ibu kota. Kaisar tanya. Jawab apa? Pangeran keempat itu anak kesayangan kaisar. Kalau kaisar ternyata kerja sama-sama iblis, kita malah masuk perangkap sendiri. Orang-orang bilang kaisar adil dan cinta rakyat. Kulihat dari wajahnya, dia juga nggak kelihatan jahat kok. Tidak peduli siapa dia. Asal kerja sama dengan iblis. Aku nggak akan memaafkannya. Jenderal Gu, makasih udah nyelamatin kami. Pasukanku selalu tak terkalahkan. Benar-benar jadi penopang dunia ini. Padahal ada ratusan Iblis, tapi nggak ada satupun yang bisa dibunuh. Chandler, Aku suruh awasi Guqiannya. Jangan biarkan dia terlalu berpengaruh. Kamu kerja gimana sih? Paduka, pangeran keempat sudah meninggal. Guru, kamu bilang apa? Shao Chun dibunuh Guqiannya. Dia pakai teknik kuno untuk menyamarkan bau mayatnya. Jadi kamu nggak bisa temukan. Zhuqiunya, kamu berani sekali. Guru, kamu harus membunuh dia dan balas dendam untuk anakku. Jangan khawatir yang mulia. Yang ingin membunuhku, Qianyi, bukan cuma kamu. Tuan muda kelima keluargaku. Yang mulia, tak perlu khawatir. Zhu Qianyi juga musuh. Ambil barang ini dan gunakanlah. Siapkan 999 persembahan. Aku akan menutup diri untuk berlatih. Cermin penenang jiwa ini bisa menyerap jiwa dan kekuatan. Heng Xiao, latihan yang baik. Jangan bikin aku kecewa. Siaku. Jenderal Gu, kalian menumpas iblis dan kembali menang. Senang. Aku pasti akan memberimu hadiah besar. Yang mulia terlalu memuji. Menumpas iblis dan lindungi rakyat adalah tugas saya. Baik, bagus sekali. Aku anugerahi 3 kakakmu gelar pahlawan setia tingkat 1. Berikan gelar Jenderal Agung Penjaga Negara
pimpin pasukan. Terima kasih atas anugerah yang mulia. Hahaha, pengawal, siapkan jamuan. Aku mau rayakan kemenangan Jenderalku secara langsung. Sampaikan perintah, adakan jamuan di istana Taihit. Jenderalku, tempat nona, dalam perjalanan. Jamuan ini aku khusus minta dapur istana siapkan. Silakan makan, jangan sungkan. Yang mulia terlalu baik. Hidangan ini pun saya belum pernah lihat sebelumnya. Kebaikan yang mulia terharu. Suka ya makan? Ayo, silakan ambil. 안에 방은 호랑 istana ganti. Yang mulia, kenapa meracuni? Kira kemampuanmu hebat. Racun sudah buatmu kewalahan. Kamu bunuh pangeranku. Harus tahu hari ini akan datang. Pangeran keempat bersekongkol iblis. Pantas mati. Aku sungguh tak percaya. Anda adalah raja negeri ini. Bersekongkol dengan iblis. Pantas dengan rakyat. Aku pantas atau tidak. Bukan urusanmu menilai. Aku tahu bersekongkol dengan bangsa iblis itu salah. Tapi aku rajamu. Kalian bawahanku. Bawahan harus tahu diri. Kalian pegang kuasa. Dapat dukungan rakyat mau apa? Memberontak. Jadi Anda ingin mencelakai orang setia? Aku ini raja langit. Apa yang kulakukan itulah hukum langit. Kamu tidak keracunan. Lagi pula 3 kakakmu hanya level Grandmaster. 4, Anda mencapai alam suci bela diri. Anda bahkan tidak mengenal musuh Anda sendiri. Dan Anda benar-benar tidak bisa menjadi seorang Kais. Ling Pi Xiao. Kau tidak mati. Kau tidak mati. Lebih dari mati. Nafasnya ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya. Qian Yu, dia memiliki aura ras iblis padanya. Itu tidak sesederhana berkolusi dengan setan. Telah jatuh ke jalan iblis. Kuchenye Tuhan tidak mati. Biarkan aku membunuhmu, formasi ini. Hadi. Kakak 2. Kakak ketiga. Qian Ye, kamu panggil siapa? Di sini nggak ada orang. Kalian gak lihat. 3 kakakku ada di sini. Mereka nggak bisa lihat. Ini namanya formasi iblis hasrat. Dibuat khusus untuk membunuh Qian Ye. Ratusan tahun lalu, ada ahli wujud. Dia juga mati karena formasi kayak gini. Pernah dengar formasi ini? Bangkitkan hasrat terdalam hati seseorang. Semakin kuat hasrat, susah lepas. Kakak Qian Ye selalu ingin balas dendam buat 3 kakaknya. Gimana nggak ada hasrat? Juki yang pikirkan baik-baik. Kalau kamu berani melawan mereka, 3 kakakmu bakal lenyap selamanya. Nanti, jangan salahkan aku. Kau kasih tahu. Qian Ye, kami bantu kamu. Ya aku. Serangan kita nggak kena sama sekali. Sampai di medan perang. Qian Ye, jangan takut. Ada kakak di sini. Kami akan lindungi kamu. Jangan, pergi. Qian Ye, apakah Tuhan ingin kamu memilih ulang? Qian Ye, waktu itu kamu tinggalkan kami dan pergi sendiri. Sekarang masih nggak mau tetap di sini. Qian Ye, bangun. Ada apa dengan kamu?
Sepertinya dia sudah masuk ke dunia ilusi. Asalkan dia pilih untuk tetap tinggal. Seumur hidup nggak mungkin bisa bangun lagi. Sialan! Bunuh kamu! Hua Shanglong, karena aku suka sama kamu, aku masih bisa ampuni kamu. Kalau tidak, kalian semua bakal kena. Siapa bantuku Qian Ye, aku bunuh. Kuling Xiao, mimpi aja. Kamu nggak ada apa-apanya dibanding kakak Qian Ye. Dasar orang licik. Hari ini aku akan bunuh dia dengan tanganmu. Kau. Untuk menyakitinya, lewati aku dulu! Kalian sama sekali bukan saudaraku. Jaga keluarga. Kempingan berdarah untuk negara dan rakyat. Dari tanpa pamrih, mereka tidak akan pernah membiarkan saya tinggal dan mati. Mereka hanya biarkan saya pergi. Berbohong. Kematian pengadilan. Pedang ini tidak hanya memotong obsesi. Dan obsesi. Seribu malam? Tidak. I am. Ini gak mungkin! Formasi rusak! Dan kekuatannya malah naik pesat! Iya, Bagus! aku tahu. Formasi sehebat apapun, nggak bisa halanginya. Lindungi! Ada orang mau memberontak! Sepertinya kamu ini gak pantas jadi kaisar memberontak di istana. Gimana pasukan pengawal? Aku kira kamu raja yang baik. Ternyata semua orang sudah tahu sifat aslimu. Sungguh mengecewakan. Jenderalku! Aku salah! Ampuni aku! Kuberikan setengah kekaisaran ini untukmu! Tidak! Semuanya kuberikan! Apa saja yang kamu mau! Wanita cantik! Harta karun! Wilayah! Dan dua naga itu! Kamu mana mungkin bisa hancurkan formasi ini? Aku nggak terima. Kamu bisa naik level. Aku juga bisa. Serap kekuatanku. Cermin itu bisa langsung mengambil umur raja dalam sekejap. Cermin penakluk roh. Harta karun terbesar dari jalur iblis kuno. Bagaimana dia dapat? Kemampuannya meningkat sangat cepat. Jangan-jangan dia makan darah segar manusia. Pantas saja banyak pelayan istana hilang belakangan ini. Guling Di Xiao, kamu menyakiti orang tak bersalah. Memakan nyawa manusia. Aku harus mengakhirimu. Halo Friendly, lawan aku. Tidak! Energi naga raja hilang. Intiku tidak terpenuhi. Urat naga istana mau meletus. Istana ini bakal runtuh. Keluar dulu. Seluruh istana. Runtuh. Ya, masih hidup. Tapi sudah mati. Dia masih hidup. Bahkan jadi lebih kuat. Aku akhirnya keluar pas banget untuk nonton pertunjukan ini. Selamat atas keluarnya, guru. Bagus. Kamu sudah mencapai tingkat Wushang.
Bagaimana penggunaan jarum kunci? Menjawab guru, murid bisa kendalikan 70%. Tapi, dalam hal pemahaman, masih jauh dari guru. Baik, benar-benar calon yang berhak. 朱明yuan. Penyihir kuno. 10 kali gagal naik dunia atas. Menelan jiwa kultivator, aku tetap mengenalimu jadi apapun. Canda, kenal dia. 15 tahun lalu, keluarga Yun kami di atas 300 orang. Dimusnahkan olehnya. Kamu pura-pura terluka di depan rumah Yun. Ayah dan ibuku menyelamatkanmu. Petuakian Xuan yang kami jaga turun-temuran. Kamu membantai 300 keluargaku. Baturan Xuan, baturan luar menambah langit. Ibuku mengorbankan kekuatannya. Menyembunyikan aura. Jadi aku bisa bertahan hidup. Selama 15 tahun ini, aku berlatih mati-matian. Aku bunuhmu dengan tangan sendiri saat bertemu. Kasihan, jangan gegabah. Dukun iblis kuno. Sudah naik tingkat 10 kali. Nggak mati. Maju, mati. Mati pun. Aku gigit dagingnya. Menindas gadis apa gunanya? Lawanmu adalah aku. Berbulu-bulu yang saya inginkan. Anak kekuatan aneh di tubuhmu. Aksioma surgawi tak bisa menekannya. Saya akan menyempurnakan kekuatan ini. Lalu memasuki tahu dengan sihir. Mulai saat ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Zhu Xiaonie, tuanku adalah orang pertama di zaman itu. Kekuatannya kuat. Bagaimana jika Anda memiliki kemampuan dengan patuh? Serahkan kekuatan. Tuan, naiklah dengan kekuatan. Itu juga kehormatan besar Anda. Kenali iblis sebagai ayah. Luka orang tak bersalah. Masih berani bicara dingin di sini? Dia bukan manusia lagi. Apa alasannya dengan dia? Zhu Wushao. Kenapa kau sampai sejauh ini? Cukup! Kalian punya hak apa mengkritik aku? Zhu Xiaonie, kamu beruntung. Dulu lemah pun 3 kakak dan ayahmu lindungi kamu. Sekarang masuk istana. Ada 4 wanita menemani kamu. Santai! Jadi kamu iri. Makanya selalu melawan aku. Ya. Kenapa? Guru, kau perlu buang waktu bicara sama dia. Kalau mau kekuatannya, bunuh saja dia langsung. Orang tua. Tidak. Kuna. Cermin penenang jiwa punyamu. Palsu! Ngawur! Cermin ini sudah menemaniku ratusan tahun. Bagaimana mungkin palsu? Karena palsu, makanya kau gagal naik tingkat 10 kali. Satu set Zhen Jing ada 4 cermin. Kau cuma punya 3. Kurang 1 yang paling penting. Tuntian utama bisa yang Riyue, menelan gunung sungai. 3 sisanya, pertama Shihan, menyerap jiwa yang mengembara. Kedua, hancurkan gunung sungai. Ketiga, Zhongming, memutus peluang hidup. 3 cermin pendukung, Tuntian utama. Kurang cermin utama, cerminmu itu besi bekas. Cipu, jangan dengar omongnya. Dia tahu ini. Dari mana kau tahu? Warisan kuno. Gulungan Tian Sujenhat. Tercatat semua rahasia cermin ini. Kamu lagi sial. Belum pernah. Lihat. Beneran bisa tutupi langit? Dengan cermin ini, keluarga Yun pasti bisa balas dendam. Hari ini, si iblis tua harus mati bareng dengan orang tuaku. Anak ini ngomongnya meyakinkan. Lagian, sudah gagal naik tingkat 10 kali. Senjatanya bermasalah. Guru, anak ini licik banget. Pasti lagi ngibuli. Benar atau tidak? Rebut dulu saja. Akhirnya ini mengumpulkan 4 cermin jiwa. Zhu Xiaonie tidak bisa jaga harta karun. Hari ini adalah hari kematianmu. Ini sudah berakhir. Dia punya 4 lipat. Di semua sisi, menelan langit, melahap bumi, kita mungkin akan hancur. Aku tidak bisa membiarkan dia menggunakan cermin itu. Aku akan mengambilnya kembali. Jangan khawatir, pertunjukanmu bagus di belakang.
Selesaikan Anda lebih cepat. Lebih cepat! Nafas pemakan jiwa sudah habis! Apa itu? Tidak bisa memecahkannya. Ini adalah awan high city. Kalau sudah terjerat, nggak bisa kabur. Hianat. Apa? Cepat lari. Dia ketakutan bengok. Haha! Nanti setelah aku menyerap jiwa kalian ke dalam cermin, semua kekuatan asli kalian jadi milikku! Kenapa ini? Ada apa ini? Tidak mungkin! Aku jelas sudah dapatkan cermin penelan langit. Apa yang kamu lakukan? Cermin penelan langit. Namaku kulipat dari kain bekas. Palsu! Lalu, apa itu yang menutupi langit? Simbol emas di cermin itu kekuatan jiwa. Ini naga milikku. Tak ada hubungannya dengan cermin. Jadi, kita semua sudah tertipu. Lihai juga kamu menipu kita semua. Tapi sekarang waktunya kau rasakan kekuatan cermin itu. Tidak! Lepaskan aku! Kukiannya! Berani-beraninya kamu! Kamu kan ingin balas dendam kan? Sekarang saatnya. Dia monster yang sudah hidup 5.000 tahun. Tubuhnya sudah bukan kelemahannya. Jiwanya terikat di tempat itu aja kan. Dia bakal benar-benar sama. Aku bantu buka jalan. Tidak mungkin! Kamu cuma level master. Gak mungkin bisa melukaiku. Tubuh Saint Martial. Dia memang gak bisa mengalahkan. Tapi aku bisa. Sekarang tembak. Sekarang tembak. Bahkan monster tua tingkat Wushen pun dikalahkan oleh Guqianye. Sepertinya di antara para Wushen juga saling berjauhan. Kekuatan puncakku sudah hilang. 5.000 tahun. Semua lenyap. Ling Xiao, tolong aku. Guru, hukum rimba. Anda ajarkan saya. Energi spiritual ini berikan saja ke saya. Lima 5.000 tahun kekuatan. Semuanya jadi milikku. Dia jadi iblis. Seorang kultivator biasa jatuh ke jalan sesat. Kekuatan akan meningkat 100 kali lipat. Kekuatan bertarungnya sekarang sudah jauh melampaui Wu Shao. Ternyata jauh melampaui Wushan. Bertarung? Bagaimana? Hahaha, inilah rasanya memiliki kekuatan. Cukurnya, kau tidak kemana-mana hari ini. Kau katanya betuli pada dunia kan? Maka aku akan seret semua orang mati bersamamu. Teknik iblis penelan langit selap untukku.
Tidak. Baik. Dia menyerap energi spiritual bumi, bahkan juga menyerap semua kehidupan lainnya. Bahkan kecepatan Long Yuan pun tak mampu mengejarnya. Lalu bagaimana ini? Lihat, itu apa di sana? Berpawahan, jahat, ini energi jahat. Sesuatunya terjadi di istana. Jurus menghancur. Cuma segini? Xianye, kami bantu kamu. Jangan ke sini. Kalian bukan lawannya. Mundur. Mundur sejauh 100 meter. Cepat. Tidak, mati bareng. Teman-teman, serang bareng. Mau ngegelitik ya? Jukianda. Bukannya kamu hebat? Bangun dang. Long Yuan Tianzan. Kuat banget. Tapi Jangan dekati aku. Tidak menarik. Kamu berdiri pun goyah. Membunuhmu semudah menginjak so. Nadi naga istana. Aura ribuan tahun. Hunus pedang ke bawah. Nadi naga putus. Dunia kacau. Rakyat sengsara. Baru itu menarik. Dia mau menebas istana. Cegah. Dia cepat. Jukia, kamu mau mati? Masih pura-pura jadi orang suci? Bisa. Hentikan aku. Hidup lalu, aku seorang diri. Gagal naik dewa. Tak ada ditinggalkan. Tapi kali ini beda. Aku punya keluarga. Teman. Orang yang kulindungi. Mereka mengajariku. Berkultivasi bukan demi abadi. Tapi lindungi. Selama aku di sini. Kamu gak bisa menyakiti siapapun di sini. Teman-teman, ayo bantu. Tahan. Kami di sisimu. Kekuatan kecil pun berani melawan langit. Susah!
berhenti. Ling Xiao, itu kamu. Kok kamu berubah jadi seperti ini? Ayah angkat, datang. Lihat aku yang sebenarnya. Kenapa kamu bergabung iblis? Sana, Ling Xiao. Kenapa aku harus balik? Dari kecil ke besar. Skill terbaik, teknik terhebat. Semuanya kamu utamakan Gu Qianye. Aku tahu itu. Ling Xiao, Qianye itu nggak punya gantian. Badannya lemah. Aku lebih perhatian ke dia. Tapi bukan berarti aku nggak sayang kamu. Naga di bawah tanah. Aura ribuan tahun. Kota kekaisaran masih bergerak. Bisa dipakai. Cukup! Aku mati atau dia! Jangan! Sudah aku bilang, selama aku di sini, gak ada yang boleh melukai mereka. Kaisar Agung, stempel Kaiser Shibo. Pakai ini mau menekanku, ha? Kira bisa tekan aku cuma itu. Panci! Yap. Tidak mungkin. Aku sudah menyerap kekuatan selama 5.000 tahun. Akulah yang terkuat di dunia. Pedangku! Tenagaku! Ling Xiao Nak. Ayah angkat aku. Hidup yang nyenyak ya, nak. Di kehidupan selanjutnya, jangan mengulangi kesalahan lagi. Yang Qianye, kamu akhirnya bangun. Kak Qianye, cepat minum bubur ini. Pasti kamu capek banget. 林小的 Sudah meninggal. Semuanya sudah selesai. Belum selesai. Ada apa? Tahta kosong. Tidak ada pemimpin. Istana jadi kacau. Negara tak bisa sehari tanpa raja. Kekacauan ini harus ada yang bereskan. Qianye, bagaimana kalau kamu saja? Aku malas urus itu. Hidup santai lebih enak. Ayah, Anda saja. Anda berperang setengah hidup. Dipercaya tentara. Urus keluargaku bertahun-tahun. Negara ini aman di tangan Anda. Iya, pamanku, negara butuh pemimpin yang mampu. Pamanku, tunggu apa lagi? Baiklah, tulang tua ini kuat beberapa tahun lagi. Pasti akan memakmurkan negara ini. Tak akan mengecewakan rakyat. Kecakian dah. Pamanku setuju. Kita selanjutnya mau apa? Kak Qianye, kamu mau kemana? Kami ikut ke sana. Zhu Qianye, hancurkan raja, singkirkan pengkhianat, menaklukkan suku iblis, melindungi semua orang. Jika tugas selesai, boleh naik ke alam dewa. Hari ini tiba. Selamat datang, sesepuh. Kami sudah lama menunggu di sini. Hanya untuk menanti kepulangan sesepuh. Lama tak jumpa. Sesepuh Kulus. Lama tidak datang. Kalian tetap terlihat hebat seperti dulu. Di kehidupan lalu, takdir menghalangi aku untuk naik kelas. Menurunkan 180 ujian. Kehidupan ini, aku lindungi semua mau. Kebajikan, sempurna. Inilah saatnya aku melewati ujian.
Itu apa? Naganya besar sekali. Tekanan langit, pantas si iblis gagal naik 10 kali. Cuma mendengar omongannya saja sudah serasa jiwa dan raga mau hancur. Yakinlah pada Qian Ye, dia nggak pernah mengecewakan kita. Ternyata benar kamu. Sudah lama nggak ketemu. Kamu makin kuat sekarang. Tapi aku lebih kuat. Jurus pembuka kekacauan. Sesepuh, bantu! Tidak perlu. Kali ini aku akan mengakhiri semuanya sendiri. Teknik pembukaan kekacauan. Serangan pengembangan asal. Selamat atas kenaikan tingkat, sesepuh! Qian Ye, kamu mau naik tingkat juga? Kami tidak rela kamu pergi. Aku di sini sebab punya hutang sudah lunas, tapi malah terhutang hal lain. Lalu, kami harus bagaimana? Jalan dewa panjang semua. Jangan sedih. Jangan lupakan tujuan latihan masing-masing. Kita pasti akan bertemu lagi. Dengar suara laut. Oh, ke dunia fana. Jatuh di sini. Oh, dunia manusia. Melihat darah saudara mengalir merah. Hidup melawan takdir beribu. Asap perang beruleng di depan bunga, melingkari debu. Jauh bayangan. Melewati angin salju, menyaksikan dunia berubah diterpa angin. Melepaskan genggam di bandi biasa saja. Semuanya jadi kebaikan. Melepas obsesi, melindungi seumur hidup. Karena hidup seperti catur, semua penolong berlalu begitu saja. Melintasi negeri luas hanya untuk seseorang. Ingin supaya teman tahun demi tahun. Semoga selalu aman.